Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi di sini kita akan melihat tentang integral parsial. Nah, di sini kita akan mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu. Kita ingin menentukan integral dari x kuadrat e pangkat x dx. Nah, untuk integral parsial itu sendiri biasanya kita lakukan ketika ada dua perkalian fungsi yang tidak terlalu berhubungan gitu ya kira-kira. Tapi ini biasanya ya, jadi tidak selalu perkalian dua fungsi harus kita lakukan integral parsial. Bahkan integral parsial juga bisa dilakukan ke fungsi-fungsi tertentu yang tidak bisa diintegralkan dengan metode-metode lain. Nah, secara sederhananya, kita bisa mengurutkan prioritas U dan V-nya. Dengan kita ingat-ingat lagi, integral parsial ya, jadi kita punya integral U dV, ini sama dengan UV dikurangi integral V du. Untuk kasus integral tentu, misalkan selangnya A sampai B, kita cukup hitung UV di selang A sampai B dikurangi integral A sampai B V du, gitu ya. Nah, di sini pemisalan U dan dV-nya ini sangat berpengaruh. Biasanya kita akan memilih U, itu adalah fungsi yang semakin sederhana jika diturunkan dan semakin belibet gitu ya kalau kita integralin ya. Dan dv biasanya kita akan memilih fungsi yang mudah diintegralkan gitu. Nah, biasanya U-nya kita menggunakan I latte gitu ya, kira-kira urutan prioritasnya. I-nya adalah inverse trigonometri, misalkan tan inverse begitu misalkan ya. Karena integral dari tan inverse itu lumayan sulit tapi turunannya kita tahu gitu ya. L-nya ini adalah logaritma. Oke. A-nya adalah fungsi-fungsi aljabar gitu ya. Fungsi-fungsi aljabar itu meliputi polinom atau fungsi-fungsi akar dan lain-lain ya. T-nya adalah fungsi trigonometri. Dan terakhir E adalah fungsi eksponensial ya. Jadi terlihat ini diurutkan dari fungsi-fungsi yang mudah diturunkan tapi sulit diintegralkan ya. Itu yang menjadi prioritas utama untuk U. Sehingga kita akan lakukan pemisalan sebagai berikut ya. Jadi kita misalkan U-nya adalah X kuadrat dan dV-nya adalah E pangkat X dx ya. Maka dari itu kita akan punya du-nya adalah 2x dx. Oke. Dan V-nya ini adalah integralnya gitu ya. Dan kita bisa mengabaikan konstanta sembarang C-nya, yaitu adalah E pangkat X gitu ya. Jadi integral ini saya beri nama I begitu misalkan. Jadi I akan sama dengan UV X kuadrat E pangkat X min integral V du ya. E pangkat X dikali 2X dx. Yang bisa kita tuliskan ulang menjadi minus ini 2 kali integral X E pangkat X dx. Dan kita bisa lakukan hal yang serupa untuk integral parsial ini ya, X E pangkat X. Karena X-nya adalah polinom, jadi misalkan kita U-nya X dan dV-nya E pangkat X ya. Ini kita tulis ulang dulu. X kuadrat E pangkat X dikurangi 2 kali. Ini U, V, min integral V du. Ya. Dan integral ini kita sudah ketahui ya, E pangkat X itu adalah integralnya E pangkat X lagi. Jadi kita punya hasil integralnya adalah X kuadrat E pangkat X dikurangi ini 2 kali X E pangkat X dikali ini minus kali minus 2, jadi plus ya, 2 E pangkat X, jangan lupa ditambah konstanta sembarang C. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B ya. Jadi di sini kita punya integral dari 0 sampai 1 X pangkat 3 dikali E pangkat X dx. Dan kita akan lakukan hal yang serupa ya. Jadi kita akan misalkan U-nya adalah X pangkat 3 dan dV-nya adalah E pangkat X dx. Akibatnya kita akan punya ini, hati-hati ini ada batasnya, jadi ini integral tentu ya. Jadi kita punya U
V, masukkan selang 01, dikurangi integral 01 V du. du-nya adalah 3x kuadrat ya, 3-nya saya keluarkan, x kuadrat e pangkat x dx. Nah, karena integral x kuadrat e pangkat x dx-nya ini sudah kita hitung, kita tinggal substitusi saja ya. Jadi kita punya ini adalah minus 3 kali. Tadi hasil sebelumnya adalah x kuadrat e pangkat x dikurangi 2x e pangkat x ditambah 2e pangkat x. Nanti kita hitung di 0 sampai 1. Atau bisa kita gabungkan, jadi x pangkat 3e pangkat x dikurangi 3x kuadrat e pangkat x ditambah 6x e pangkat x dikurang 6e pangkat x, gitu ya. Nah, di 1 kita akan punya ini x pangkat 3 e pangkat x, berarti e dikurangi 3e ditambah 6e dikurang 6e. Ini di 1, lalu di 0 yang ada x-nya habis semua dan menyisakan 6 dikali e pangkat 0, 6. Ya, minus 6. Ini saling menghabiskan, jadi kita punya min 6 adalah 6 dikurangi 2e, dan ini adalah hasil integralnya. Nah, di sini kita menyadari satu buah pola, yaitu jika x-nya kita pangkatkan lebih dari 1, dia akan menghasilkan integral yang pangkatnya kurangi 1, gitu ya. Apakah ada pola tertentu? Kita akan lihat di pertanyaan selanjutnya. Oke, ternyata ada polanya untuk n bilangan asli. Nah, kita akan lakukan hal yang serupa. Jadi kita akan misalkan di sini u-nya adalah x pangkat n dan dv-nya adalah e pangkat x dx. Akibatnya kita akan punya u aksen atau du, gitu ya. Du adalah n dikali x pangkat n min 1 dx. Dan v-nya adalah e pangkat x. Maka dari itu, integral dari x pangkat n e pangkat x dx, kita bisa gunakan integral parsial, yaitu x pangkat n e pangkat x dikurangi v du ya, e pangkat x dikali n x pangkat n min 1 dx. Atau sedikit kita rapikan menjadi x pangkat n e pangkat x dikurangi n-nya boleh keluar, integral x pangkat n min 1 e pangkat x dx. Nah, kita bisa melihat bahwa pangkat x pangkat n di sini ya berkurang 1 di ruas kanannya. Nah, bentuk ini yang biasa kita kenal sebagai rumus reduksi. Ya. Jadi kita sekarang bisa menghitung untuk n berapapun, asalkan n-nya masih bilangan asli, karena kita punya rumus reduksi ini. Gitu. Jadi kita tinggal menerapkan integral parsial sebanyak n kali gitu, untuk mendapatkan hasil integralnya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.